Halo, assalamualaikum. Channel Gonta-Ganti TWS datang lagi. Kali ini kita akan unbox dan tes sebuah TWS yang banyak banget di komen, diminta buat review ya, yaitu KZ-S1. KZ ini Knowledge Zenith bukan sih? Nggak disebutin soalnya di kardusnya ini, nggak ada tulisannya Knowledge Zenith lagi, cuma KZ doang. Dan ini support codec AAC ya, Advanced Audio Coding, Customized Small Steel Gun Dynamic Unit plus High Frequency Balance Armature, showing high reduction and separation of sound detail. Menjanjikan ya kalau baca ya, tapi nanti kita coba. Dan ini Bluetooth-nya 5.0 dengan new generation of low latency game mode, realize almost no delay sound synchronization. Hampir tidak ada delay ya. Nah ini bener nih, brand sebagus ini masih jujur, almost no delay. Jadi dia tetap mengakui ada delay, tapi sedikit banget, karena memang nggak mungkin nggak ada delay di true wireless stereo earphone seperti ini ya. Kemudian kita lihat lagi yang terakhir, the ergonomically designed smooth outer cavity lines, focus on improving visual appeal and wearing comfort. Jadi fokusnya adalah biar kelihatan keren dari luar dan dipakainya nyaman. Dan ini spek teknisnya, Bluetooth-nya 5.0, Bluetooth range-nya 15 meter. Oke, jadi yang baru-baru ini udah pada bisa lebih jauh ya, dari 10 meter, 15 meter. Dengan earphone-nya atau headphone weight-nya 10 gram saja. Sebelah berarti ya, cukup berat, karena ada yang 4 gram doang setahu saya. Case weight 45 gram, casingnya 45 gram, dan headsetnya atau earbuds baterainya 40 mAh, dengan baterai di charging case-nya 300 mAh. Oke, rada kecil ya. Seperti ini penampakannya, sepertinya warna hijau ya yang saya beli ini. Setahu saya ada dua warna, hijau dan hitam. Sudah, kita unbox saja dulu. Ya, warna hijau ya. Hijaunya itu kayak hijau apa ya? Jet. Kayak batu jet gitu nggak sih? Ya, finishingnya glossy. Saya tidak terlalu suka sih finishing glossy, tapi it's okay lah. Harganya cuma Rp325.000 di Shopee. Tidak ada keterangan apa-apa di charging case-nya, dan yang pasti ini masih pakai micro USB charging port ya. Ya, di sini ada keterangannya nih. 400 mAh. Oke, jadi di dusnya ditulis 300 mAh, di charging case-nya ditulis 400 mAh. Entah mana yang benar. Dengan inputnya 5 volt 1 ampere. Oh ya, ini setahu saya sellernya nulis bahwa ini harus dicas dengan kepala charger yang bukan fast charging, 5 volt 1 ampere maksimal, dan gunakan kabel charging yang disertakan dalam paket penjualannya ya. Kalau enggak, sellernya nggak mau nerima klaim kalau rusak katanya gara-gara ngecas. Dan seperti itu penampakan dari earbuds-nya. Ini rada-rada mirip bentuknya Sabat ya, tapi setahu saya KZ juga memang begini kebanyakan earphone-nya. Oke, ada logo KZ-nya di situ, dan ini mikrofonnya di ujung bawah. Glossy ya, plastik semua dan cukup ringan, tapi ini 10 gram. Ya, rada berat di jeroannya kayaknya. Dan masih diplastikin warna biru untuk si pin magnetik yang buat chargingnya, 2 di situ. Penanda R dan L-nya ada di sini. Huruf R seperti itu. Kurang dekat ya. Nah, huruf R seperti itu, hybrid teknologi. Ini sepertinya touch sensor. Oke, dan sudah kedip-kedip di situ L identification ya. LED indikator, deng, bukan L notification. Kebiasaan unbox handphone. Jadi begitu kita sobek si plastiknya, atau tadi kesentuh kali ya, jadinya nyala. Ya, dan ini huruf L-nya seperti itu. Oke, cukup punya style ya. Kita akan kembalikan dulu ke charging case-nya. Posisinya kiri di kiri ya, dan kanan di kanan. Ya, lampunya hijau, di charging case-nya di dalam, nggak di luar. Dan ketika lagi ngecas, si lampu indikatornya di earbuds-nya tuh berwarna putih sebetulnya. Tapi karena si earbuds-nya ini warnanya hijau, jadi munculnya kelihatan kayak biru muda gitu ya. Sekarang kita lihat isi di dalam paket penjualannya. Ya, ada kabel micro USB, katanya pakai ini kabelnya, jangan pakai fast charging juga. Dan ini ada buku manual ya. Oh, ini ada ear tips. Ya, ear tips tambahannya cuma dikasih sepasang, atau bukan tambahan kali ya, jangan-jangan cadangan. Kita akan cek apakah ukurannya sama. Kayak lebih kecil malah si ear tips cadangan atau ear tips tambahannya. Dan ear tipsnya oke, cukup tipis, tapi feels-nya nggak kasar di kulit, nggak yang kayak yang murahan, nggak, dan rada transparan ya. Semoga ini menutup dengan sempurna di telinga saya.
Sementara saya mau baca dulu manualnya, karena ini kan ada gaming mode-nya, jadi pengen tahu cara buat aktifinnya gimana, dan ini ada kartu garansinya. Oke, jadi kalau manual dinyalakan, tekan atau sentuh si panel sentuhnya 3 detik. Kalau dikeluarin dari charging case, udah otomatis nyala dan otomatis masuk ke pairing mode. Kalau mau dimatiin manual, tekan dan tahan atau sentuh dan tahan 6 detik ya. Kemudian pause dan play music, tap 1 kali. Oke, ini saya kurang suka karena biasanya ketika benerin posisinya ada aja kesentuh ya, jadi play atau pause. Kemudian previous dan next itu dengan tap 2 kali. Tap di kanan, next, previous, tap di kiri 2 kali ya. Kemudian terima telepon, tap 1 kali, tolak telepon, tap dan tahan, tap and hold. Dan masuk ke game mode itu dengan tap 3 kali. Oke. Udah sih kayaknya yang perlu saya tahu dari manual booknya, tinggal paling text spec-nya ini nih. Dia mampu bertahan di klaimnya 3 jam ya si earphone-nya. Kalau dengan charging cabin lebih dari 100 jam. Kayaknya nggak mungkin ya. Kalau 100 jam kan ini 40 sama 300 atau 400 mAh ya. Standby tapi itu. Jadi kalau di dalam charging case-nya nggak dipakai-pakai, mungkin bisa bertanya selama itu. Bukan kalau dipakai ya. Kalau dipakai ya kurang lebih jangan kali 10, karena pasti ada arus yang hilang ketika pengecasan. Mungkin amannya sekitar dikali 7 lah ya. Jadi 3 kali 7 sekitar 21 jam. Tapi memang klaimnya nggak disertai dengan berapa persen volume yang digunakan di saat mencapai 3 jam itu. Dan kita akan coba pairing sekarang. Oke, pairing. Sudah muncul mode pairing. Dan kita akan pairing dari Huawei P30 Pro lagi. Oh, udah bisa sekarang. Pair. Connected katanya. Oke. Sekarang berarti saatnya saya pusing-pusingan dulu ya. Headbang test dulu. Terlalu semangat pemirsa headbang testnya. Nggak lepas ya, bagus. Dan si ear tipsnya memang terasa bagus isolasinya. Suara saya udah beda banget kedengaran di sini. Dan kita akan tes dulu buat dengerin lagu, nonton YouTube sama main PUBG ya. Tunggu sebentar. Chicken dinner lagi, tapi saya nggak ngapa-ngapain banget ya. Barusan main pingnya terlalu tinggi. Kadang 900, paling rata-rata 500-700 milisecond pingnya. Masalah wifi-nya kayaknya ya. Kebetulan ini nggak ada SIM card-nya. Jadi mainnya nggak asik banget. Padahal kan kalau misalkan pingnya sampai 60 milisecond aja udah enak. Tadi sempat 20 sebentar doang, tapi habis itu naik lagi ke 700-an. Nah, ketika main PUBG di mode biasa, kedengeran delay-nya kelihatan. Berhenti, berlarinya masih ada suara langkah lah, 1 langkah lah kira-kira ya. Kemudian setelah gaming mode-nya nyala, delay-nya udah berkurang banyak, antara tidak ada delay sampai dengan setengah langkah. Bervariasi ya, kadang-kadang nggak ada delay sama sekali, begitu berhenti lari, berhenti suaranya, kadang masih ada sekitar setengah langkah yang tertinggal. Dan buat nonton video juga sama, ketika di mode biasa, dia rada telat sedikit antara suara dengan gerak bibir. Saya udah set tadi si videonya pakai yang Full HD, kemudian juga buffernya udah aman, jadi tinggal play aja. Kerasa si delay-nya ada ya, sepersekian detik lah, mungkin beberapa milisekund. Dan ketika gaming mode dinyalakan di saat nonton video YouTube, udah enak banget, udah sesuai banget antara gerak bibir dengan suaranya. Kemudian karakter suaranya, nah ini asyik nih, si bassnya itu boomy, bukan panci ya, tebal bassnya, tapi nggak terlalu empuk. Buat bass head masih cocok banget. Dan buat vokal kerasa sedikit gaung, ya standar ya, tipikal kalau earphone 300 ribuan yang bassnya ditonjolkan, vokal atau mid jadi ada sedikit gaung, itu kerasa. Treble-nya ini ngecering, sedikit lebih ngecering dibandingkan, oke saya pasti tahu nih, teman-teman pasti mau nanya, Realme Buds Q kan, nah ini lebih ngecering dibandingkan Realme Buds Q. Masih sedikit kerasa ada bassnya yang bocor ke area treble, tapi tapi lebih ngecering dibandingkan Realme Buds Q, ini kerasa. Dan saya asik banget dengerin musik, berbagai musik dengan earphone ini, yang jedak-jeduk, yang ada akustik gitarnya dipetik, digembreng.
enak, kerasa. Virtualisasi entah kenapa hari ini telinga saya lagi rada kurang bisa bedain kiri kanan perpindahannya ya. Tadi sebelum video ini saya unboxing yang headphone JBL yang bonus Nokia 5.3 itu juga kerasa virtualisasinya kurang. Dan di KZ S1 ini juga kerasa rada kurang virtualisasinya. Nggak terlalu kerasa perbedaan kiri kanan itu kayak rada bareng. Tapi sound stagingnya bagus. Ini luas sound stagingnya. Kerasa banget. Yang ngomong di depan sebelah sini dengan yang dari pinggir barengan ngomong itu kerasa banget. Separasi antar instrumen juga kerasa banget. Jadinya ya saya nggak tahu deh. Lagi ada yang salah nggak dengan kuping saya sampai virtualisasinya nggak terlalu kerasa kiri dan kanannya ya. Overall, dengan harga Rp325.000 ini asyik, tapi memang delay-nya kerasa tanpa gaming mode ya. Jadi kalau tanpa delay harus selalu nyalakan gaming mode yang mana pasti lebih menguras baterai. Sama charging case-nya ini rada-rada pelin-pelan nih. Di kardusnya 300 mAh. Di charging case-nya sama di manualnya 400. Jadi yang betul yang mana? Yang jelas ini penampakannya kece, apalagi yang warna hijau jet gini. Yang saya beli ini jadinya beda ya, kelihatan dari yang lain. Build quality-nya kalau charging case-nya sih ya kerasa lah ya, kayak wadah kacamata yang murah tuh ya, kayak gitu. Tapi si earbuds-nya nggak terlalu kerasa ringkih. Beratnya juga lebih berat dibandingkan Realme Buds Q ya. Realme Buds Q sekitar berapa gram sih? 5 gram. Ini 10 gram. Mungkin karena elemen di dalamnya atau komponen di dalamnya ada beberapa yang lebih, tapi nggak tahu sih beratnya dari apa atau dari batoknya yang bikin lebih berat. Kurang tahu dari apa, tapi batoknya earbudsnya ini nggak kerasa murahan. Glossy memang, tapi nggak kerasa murahan. Dan kalau kamu tanya, mending mana sama Realme Buds Q? Oke, saya harus jawab gini ya. Kalau kamu nggak merhatiin garansi, ini lebih baik, suaranya lebih baik, treble-nya lebih ngencering. Kalau bass-nya kurang lebih sama dengan Realme Buds Q. Kemudian mid-nya juga sama-sama, rada gaung sedikit sama Realme Buds Q. Delay, harus saya bilang mirip-mirip juga delay-nya. Jadi ketika nggak nyala gaming mode-nya, ada delay yang kerasa, sangat kentara kerasanya. Termasuk ketika nonton video, tapi begitu gaming mode-nya sudah nyala, antara hampir nggak ada delay sampai dengan setengah langkah. Kalau Realme itu kebanyakan rata-rata setengah langkah masih ada delay ya. Kalau ini di beberapa kondisi nggak kerasa delay, tapi di beberapa kondisi lain kerasa setengah langkah delaynya. Jadi overall saya masih lebih pilih ini dibandingkan Realme Buds Q. Termasuk Realme Buds Q kan harga normalnya Rp399.000, tapi kamu bisa dapetin di flash sale di Shopee dengan harga Rp349.000. Beda dikit ya. Kalau dengan beda dikit saja, beda Rp24.000, dengan pertimbangan kamu nggak sering ganti-ganti TWS, budget kamu terbatas, ambil Realme Buds Q karena ada garansinya yang jelas ya. Kalau ini kan nggak tahu garansi sellernya berapa hari, habis itu gimana kan nggak tahu. Jadi kalau pertimbangannya adalah garansi juga, layanan purna jual, kemudian kamu nggak akan sering-sering ganti TWS, budgetnya terbatas cuma buat beli satu TWS, Realme Buds Q aja. Tapi kalau kamu memang yang suka gonta-ganti TWS, kemudian budgetnya rada longgar, rusak nggak apa-apa beli lagi, tapi tetap pengen beli yang murah-murah gitu ya, KZ S1 ini menurut saya lebih baik dibandingkan Realme Buds Q. Kalau dari segi teknisnya aja ya, audionya aja ya. Oke. Terserah mau pilih yang mana. Link pembelian KZ S1 sama Realme Buds Q akan saya taruh dua-duanya di deskripsi video ini. Pilih aja yang sesuai dengan kriteria yang cocok dengan kamu ya. Oke, itu aja video kali ini. Dari Kota Cimahi, Alun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.